Sesuai arahan Valentino Rossi, belajar dari Marc Marquez bukan hal yang tabu bagi geng Akademi VR46. Dan jadwal lengkap MotoGP Catalunya 2024. Sebagaimana kita ketahui yang mana dalam beberapa hari lagi kita akan menyaksikan balapan MotoGP Catalunya 2024, namun minim ada kabar yang mana pembalap Pertamina Enduro VR46, Marco Bezzecchi, menjalani musim yang tidak mudah di MotoGP 2024. Mau tidak mau dia harus belajar, termasuk dari musuh abadi mentornya. MotoGP musim ini memang tidak berjalan sesuai rencana bagi seorang Marco Bezzecchi. Menolak tawaran motor pabrikan demi bertahan di tim VR46 yang terlanjur nyaman, Bezzecchi malah kesulitan untuk mengulangi performa kuatnya tahun lalu. Motor Ducati Desmosedici GP23 warisan dari pembalap tim pabrikan musim lalu jauh berbeda dengan GP22 yang dikendarainya pada tahun yang sama. Alhasil, jika musim lalu pembalap asal Rimini itu mencetak 2 kemenangan dan 1 podium lain di 6 seri pertama, tahun ini dia hanya finish 3 besar sekali di titik yang sama. Saya akui saya sempat mempertimbangkannya lagi, tetapi saya tidak pernah menyesalinya dan itu tidak memengaruhi saya, ucap Bezzecchi kepada Sky Sport Italia. Selalu mudah untuk berbicara sesudahnya, tetapi saya masih yakin dengan keputusan saya, imbuhnya. Bezzecchi mendeskripsikan motor barunya lebih rumit. Ini ditambah dengan perubahan pada karakter ban kejuaraan musim ini. Proses adaptasi Bezzecchi belum mulus di bagian tengah tikungan. Dia masih belum mendapat feeling yang pas soal kapan harus membuka gas. Motornya cenderung lebih mencengkeram aspal dan saya selalu mengalami understeer, melebar, ungkap Bezzecchi. Namun, kami sedang berusaha mengatasinya, saya percaya diri. Situasi yang dialami Bezzecchi kontras dengan pembalap motor Desmosedici GP23 lainnya yakni Marc Marquez, Gresini Racing. Baru pertama kali mengendarai motor Ducati karena sebelumnya hanya memperkuat Honda di kelas MotoGP, juara dunia 8 kali itu justru mampu melesat duluan. Marquez mengungguli 3 pembalap motor Ducati lama lainnya. Padahal, Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, VR46, hingga Alex Marquez, Gresini, merupakan pemenang lomba musim lalu. Marquez kini menduduki peringkat 3 klasemen sementara setelah menjadi runner-up di 3 balapan terakhir, sprint maupun Grand Prix. Adapun pembalap Ducati GP23 berikutnya ada di peringkat 9 yakni Di Giannantonio dan tepat di bawahnya adalah Bezzecchi gegara hasil gagal finish di GP Prancis. Mengenai Marquez, Bezzecchi tidak ragu untuk belajar kendati si semut dari Cervera adalah musuh dari mentornya di Akademi VR46 yakni Valentino Rossi. Kami lebih banyak berbicara tentang dia, Marc Marquez, secara langsung daripada di telepon, ucap Bezzecchi. Kami menaruh perhatian dalam porsi yang tepat ke semua hal, semua detail, sebagaimana Valentino mengajari kami. Marc sedang tampil dengan sangat kuat dan kami mencoba untuk belajar darinya. Dia adalah masternya, bagi kami rasanya seperti menghadiri sebuah kelas, candanya. Berikutnya, Bezzecchi akan tampil di seri balap ke-6 MotoGP Catalunya yang dihelat pada akhir pekan ini, 24 hingga 26 Mei 2024. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, pun angkat topi dengan performa Marquez. Dia terkesan dengan kecepatan salah satu pembalap yang memakai motor rancangannya itu. Marquez mengonfirmasi progres brilian yang diciptakannya, langkah besarnya, ucap Dall'Igna, dilansir dari Crash.net. Membawa Ducati dari posisi start ke-13 untuk menaklukkan posisi kedua, itu dihitung sebagai kemenangan. Sirkuit Catalunya merupakan sirkuit favorit Rossi dengan rekor 10 kemenangan di semua kelas. Adapun Bezzecchi, pencapaian terbaiknya adalah finish kedua semasa di kelas Moto3. Di sisi lain balapan MotoGP Catalunya akan disiarkan secara langsung di Trans 7, adapun jalannya akhir pekan sejak latihan bebas pertama bisa diikuti di Spot. Berikut jadwal lengkap MotoGP Catalunya 2024. Untuk hari Jumat, 24 Mei 2024,
akan berlangsung yang namanya Free Practice One, atau biasa disebut FP1, start dari pukul 3:45 sore, hingga pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Dan setelah jeda waktu beberapa jam, seterusnya akan dilanjutkan dengan FP2 atau babak penentuan Q1 dan Q2 yang akan start dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Untuk hari Sabtu, 25 Mei 2024, akan berlangsung FP3 yang akan berlangsung pada pukul 3:10 sore hingga pukul 3:40 sore waktu Indonesia Barat. Seterusnya akan dilanjuti dengan Q1, yang akan berlangsung pada pukul 3:50 sore hingga pukul 4:05 sore. Dan seterusnya juga akan berlangsung Q2, yaitu babak penentuan pole position yang mana start dari pukul 4:15 sore, hingga berakhir pada pukul 4:30 sore. Dan setelah jeda waktu dalam 3 jam lebih, terus akan berlangsung sprint race yang akan bermula pada jam 8 malam hingga selesai. Pada hari Minggu, 26 Mei 2024, adalah waktu yang dinanti-nantikan, yaitu race MotoGP Catalunya atau Barcelona yang akan berlangsung pada pukul 7 malam, waktu Indonesia Barat hingga selesai. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. No me lo has pensado. No te lo has pensado bien esta, ¿eh? Digo, llega secondo, secondo. Ma dico, si vado lungo, faccio terzo. Lo stesso, no? Vamos! Vedete, vedo bene. Come smassa. Era lontano perché con le altre bene, ma con le 24 l'accelerazione va un po'. Mark is back! Low profile, eh? Lo profile, lo profile. Bueno, ¿qué? Che niente, Niente, no, lavorare, GP Catalogna la prossima settimana e cazzo.